setelah membahas anak muda, kita coba membahas ke yang lebih tua sedikit ini, misalkan ke keluarga muda. Oke, keluarga muda itu kenapa tidak datang ke misa? Kenapa kok di misa offline ini mereka partisipasinya sangat rendah, gitu kan gitu. Banyak yang menjawab bahwa oh ya karena anaknya tidak bisa diajak ikut. Nah, karena anaknya kan masih di bawah umur mungkin ya Bu ya. Nah, Ya. kalau seperti itu lalu apa nih gereja harus ngapain nih, pendekatan secara psikologisnya harus seperti apa? Lalu mungkin secara psikologis orang tua itu yang seperti apa sih Bu kalau misalkan kayak gitu? Seperti bagaimana psikologis mereka sebenarnya? Ya ini memang dilematis ya, Ya, karena dilematis sekali. ya kita bicara soal dilema-dilema dari tadi ya. Ya. Karena anak-anak itu termasuk super spreader juga ya, jadi Mm-mm. paling cepat menyebarkan itu juga berpotensi menyebarkan itu kan anak-anak. Jadi kalau anak-anak ditinggal orang tuanya ke gereja, barangkali tidak ada orang dewasa yang mengasuh ya. Ya. Kalau nggak ada pembantu, nggak ada yang lain kan berarti harus salah satu yang berangkat. Ya, misalnya ibu di rumah, bapak berangkat. Nah kalau bapak ini kebetulan tadi ya akan ada perubahan entah jam kerja atau Nah, pekerjaan, itu akhirnya kan biasanya kemudian ya nggak ada yang bisa berangkat gitu. Tapi saya lebih cenderung menyoroti ya bagaimana sih gereja itu mendampingi keluarga muda ini gitu. Karena ini kan situasi juga yang kalau yang terjadi seperti saya gambarkan ini, itu kan juga situasi yang tidak mudah bagi mereka. sangat tidak mudah. Ya, apalagi kalau TK sama SD aja online itu ibunya udah stres itu. Wah, Wah, nggak kerja aja menjadi guru berdua ini aja sudah wah luar biasa. Apalagi kalau kemudian tadi ya bapaknya pekerjaannya harus berubah ya misalnya ataupun kalau pekerjaannya tetap itu juga harus menghadapi situasi yang berbeda. berbeda dan bapak ini juga berpotensi memiliki resiko lebih besar untuk tertular. Ya, jadi sekarang di data terakhir di Jawa Tengah itu kan usia 30 sampai 49 itu yang paling tinggi. Ya, mereka yang keluar rumah ini, yang Wah, mencari nafkah biasanya. Nah, yang di rumah ini menjadi berpotensi tertular kalau ada satu yang selalu pergi kan gitu. Nah, sementara kalau mereka si bapak nggak pergi yang di rumah kan gimana makannya kan kira-kira begitu. Itu kalau yang satu orang mencari nafkah. Kalau dua orang ya bisa dibayangkan lagi kesibukannya. Maka tadi kembali kepada orientasi kepraktisan tadi. Akhirnya masalah keseharian tadi kan menjadi hal-hal yang praktis harus mereka hadapi dan selesaikan. Nah ini tinggal bagaimana gereja itu sungguh hadir ya dalam arti menghadirkan solusi kalau dalam situasi seperti itu pendampingan imannya lalu bagaimana? Tidak hanya soal misalnya loh, tapi benar. ya kita kan tetap perlu ya. Kalau dulu kan ya ada pertemuan lingkungan, ada macam-macam gitu. Ini kan Pia. sempat keteteran, apalagi PIA. Ya. Itu mungkin paling keteteran juga ya, karena ya lebih sulit lagi tuh untuk difasilitasi barangkali gitu. Nah ini yang menurut saya perlu pemikiran juga. Apakah memungkinkan ya paling enggak dialog dulu lah dengan para keluarga muda ini kesulitannya apa, ini bagaimana, baru kemudian pelan-pelan dibicarakan atau dipersuasi untuk datang misa atau ketika misa online itu ya bagaimana mereka bisa sungguh hadir karena kadang-kadang saya kalau ikut misa online itu kalau lihat kok yang watching itu kok sedikit ya. Oh iya toh Bu. Oh, nggak tahu tak malah. Enggak tahu, saya nggak pernah ikut misa online Bu. Kan tadi saya sudah Oh bilang. iya deh. Kok sedikit ya, tapi saya berpikir positifnya gini Mas. Barangkali dengan satu device itu semua anggota keluarga menyaksikan, ya kan? Ya, oh ya. Nah, kan bisa ya, Satu tapi kan tayangan 5 orang yang menonton ya misalkan gitu ya. betul. Kalau Hmm. positifnya kan gitu. Tapi kan kalau biasa yang datang itu sekian ratus itu Kak ya nonton kok cuma sekian ratus gitu. Tapi kalau menurut pengamatan teman saya itu nanti kalau tengah malam itu jumlahnya beda banget. Jadi naik ya Bu ya. Iya, Misa, signifikan. misalnya siaran tunda berarti Bu. Nah, itu tadi. Oh, berarti tadi barangkali dalam situasi keluarga muda tadi,
ketika sedang jam misa itu sedang rumpek-rumpeknya barangkali. Kemudian ya sudah, nanti saya menunggu waktu tenang baru saya muter rekaman misa tadi. Barangkali loh ya dugaan saya. Oh iya, bisa jadi Bu. Misalkan Ya, biasanya keluarga yang datang ke gereja misa sore gitu, misalkan ya antara ya, Sabtu atau Minggu sore, tiba-tiba yang streaming yang online cuman Minggu pagi. ya, Padahal mereka betul, nggak bisa ke gereja kan sama anak-anaknya. betul. Jadi, nah itu nontonnya malam gitu kan. Ya, nah itu kan menjelaskan lah itu tadi. Nah, Mungkin di satu sisi bukan karena praktis, tapi ya pada situasi itu waktu itu nggak memungkinkan bagi kahanan dia. ya. Kahanan. Nah kan, ya tadi saya bilang dilema ya. Ya mau dibilang apa ya, harus pas misal online ya, kadang situasinya tidak memungkinkan di dalam rumah itu. Ya. Maka ya kadang saya berpikirnya sih, ya sakjane sih loh, masih lebih baik lah daripada nggak nonton, nggak bisa sama sekali gitu. Iya sih. Kalau dari sisi itunya loh ya, kalau melihat jumlahnya yang nonton misa dan yang kemudian di penghujung hari itu sudah mungkin bisa 5 kali lipat bedanya, itu kan ya saya lebih melihatnya barangkali ada kesulitan-kesulitan dalam umat kita itu yang kita tidak tahu, dan itu justru PR-nya ya, barangkali kita perlu mendekat dulu kepada umat untuk gereja itu bisa hadir membantu dalam bentuk apa gitu, terutama dalam pendampingan imannya. Itu Betul. Mas Rambo. Berarti memang evaluasi dari gereja memang harus berevaluasi. Yang dievaluasi adalah why-nya adalah kenapa kok ini sepi, harusnya gitu ya Bu ya. Kalau yang Ya. kalau yang saya lihat kan gini, evaluasi misa offline itu karena saya juga ada di dalam itu ya Bu ya. Yang pertama kemarin ketika misalnya 6 kali kalau nggak salah yang lingkungan itu, yang datang kan sekian itu yang cuma 30%. Evaluasi mereka adalah, wah berarti kalau kayak gini, misalnya dipepet ke, tak dadik ke wilayah, oh iso iki Bu. Evaluasinya hanya sebatas bagaimana mengadakan misa berarti kan. Ya. Nah, berarti seharusnya kita tambahin nih evaluasinya. Evaluasinya kenapa sih kok umat-umat itu tidak datang? Ya. Bener ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Ya. Ini menarik, saya baru ngobrol sama Ibu itu. Memang beda ya ngobrol di Ya. dosen gitu ya. Saya kalau ngobrol di pos satpam depan itu nggak dapat kayak gini kayaknya. Ya mungkin nanti DPPH atau yang mengurusi ini kalau nonton ini mungkin jadi bisa mengutus para pamong wilayah, pamong lingkungan, lalu diteruskan ke umat-umat di lingkungan itu untuk mengkomunikasikan kepada keluarga muda, kepada kaum muda juga, kenapa sih kau nggak ikut misa? Gitu. Seperti itu ya Bu ya. Ya, betul. Ini solusi tenan iki. Solutif toh ya Mas Rambo. Bener, urip kudu Masa kalah karo solutif. Bu Tejo. Masuk ya kan. Wah, Ya. luar biasa. Apa ini Bu? Saya jadi bingung mau berapa sampai. Tadi Mas, kita juga perlu mensurvei sebetulnya kebutuhan pendampingan iman umat itu di masa pandemi, di masa AKB itu seperti apa. Yang sebetulnya mungkin mereka harapkan, tapi kita belum bisa membaca. Ya, mungkin mereka ingin ya sederhana saja. Apa mereka itu bagi mereka itu misa harian selama ini itu gimana sih? Ya, mereka memenuhinya itu dari mana gitu. Kan nggak ada tahu di gereja kita. Ya. Renungan itu kok sering nggak dibaca atau nggak didengerin itu kenapa? Misalnya lo ya. Saya sering Terus nemenin Lim buat renungan, tapi saya nggak pernah dengerin sama sekali, Bu. nggak pernah merenung toh, tak kasih PR merenung nah. Wah, jangan nanti Gitu. dikonseling psikologi nanti. Karena saya aja kadang-kadang mendengarkannya juga mencari waktu yang tepat. Ya, karena kalau cuma sekedar disetel sambil ngapain, ya itu bisa dihitung ya viewernya di YouTube. Tapi saya nggak dapat apa-apa gitu. Iya tadi barangkali ada waktu-waktu yang umat itu lebih apa ya, lebih bisa ya, misalnya apa di malam hari, apa di pagi hari, misalnya gitu loh. Nah kemudian apa sih bentuk-bentuk apa ya siraman rohani yang mereka perlukan ya, bagi umat kita. Nah, kita yang lain kan bisa beda-beda, tapi umat kita mungkin lebih pengen yang gimana? Jangan-jangan pengen siaran radio, Mas. Nah, misalnya gitu loh. Terus rekaman nih YouTube jebule ngakses YouTube ora iso, misalnya lo ya. Itu atau di-share yang kemarin MP3 atau apa. Wah,
penuh malahan HP saya. Nah, itu kan kita kan nggak tahu, kita cuma mengira-ira gitu. Jadi sebetulnya yang diharapkan apa? Jangan-jangan yang diperlukan itu adalah apa ya, pengganti kunjungan itu apa? Ya. Nah, kita kan juga, saya tuh pengen dikunjungi tapi kok begini ya. Maka kita memikirkan apa yang kira-kira menjadi pengganti kunjungan ya. Apakah mungkin seperti ini, tapi kemudian ada ketua lingkungan atau pamong wilayah yang membawakan HP dengan Zoom ya, biar umatnya itu yang nggak bisa mengakses itu bisa merasakan, oh saya ketemu langsung Romo atau siapa, pengennya siapa gitu. Dia merasa bisa terpenuhi kebutuhannya itu oleh siapa ya. Ya ini sambil kita mencari tahu juga ya apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan ya. Karena banyak orang mengeluh masa seperti ini masa yang sulit. Justru ketika sulit itu biasanya kita mendekat ya kepada Tuhan, punya kebutuhan untuk dekat. Nah ini kan tidak selalu dibaca sebagai misa, ya kan? Kebutuhan personal ini mereka penuhi dari mana? Nah kalau mereka mikirnya di gereja kita kok nggak ada ya, saya ke gereja lain aja. Nah yang ada, nah itu kan berarti ada yang miss gitu kan? Kasihan juga umat kita nggak terpenuhi kebutuhan rohaninya, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita komunikasikan ke sekian banyak umat, misalkan survei ya Bu ya, dikomunikasikan ke sekian banyak umat, itu kan pasti akan muncul banyak sekali ide, banyak sekali wacana dari umat tuh, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini. Nah, itu kan repot, Bu. Ya ora apa-apa, namanya juga mencari kan. Nanti kita simpulkan toh dari yang banyak itu dengan catatan belum tentu banyak loh Mas. Banyak juga yang enggak tahu ya toh. Apa ya? Mau apa ya? Saya enggak tahu, enggak ada ide. Itu ya ada ya kan? Itu banyak itu yang kayak gitu mesti. Itu banyak. Nah, nanti dari ide yang kita kelompok-kelompokkan yang setema. Nah, itu baru mana yang bisa dilakukan, mana yang enggak bisa dilakukan. Mana yang mirip-mirip, mana yang bisa di-merge gitu ya. Jadikan ini saja. Tapi setidaknya kan berbasis data kebutuhan, nggak mengira-ira. Ada kita datanya. Memang bertanya gitu. Termasuk kalau misalnya kita mungkin bisa mendata apa lansia dan usia tadi, tapi kan kita tidak tahu barangkali yang tampaknya usianya sehat itu tidak sehat. Nah, itu kan penting. Oh ternyata banyak umat kita itu komorbid misalnya. Apa itu, punya hipertensi, punya jantung, punya stroke dan sebagainya. Loh, kalau gitu ya kita perlu memikirkan sesuatu toh gitu. Jangan barangkali loh ya. Entah yang sakit atau yang tinggal bersama yang sakit. Nah, itu kan kita lalu ada ide lain. Sebaiknya bagaimana ya membantu mereka ini supaya hidupnya itu nggak penuh kekhawatiran gitu di masa seperti ini. Wah, Mas. Menarik ya. Ini kira barbar gini ngobrol terus iki. Iya, orang metu kopine. Iya nih. Wis ono kopine ono udute pas gitu kan. Harus dikomunikasikan. Nanti saya sampaikan ke teman-teman Komsos, saya sampaikan ke Mas Bayu Litbang. Panjenengan kan kaitannya juga Litbang juga ya, Bu ya? Betul. Kembali aku meneh. Nah, berarti Anda mensolusikan diri Anda sendiri, Bu. Itu sudah masuk rencana. Iya, wah. Mantap. Nanti kalau butuh bantuan Komsos siap pasti Komsos siap, ya, Bu. butuh bantuan. Ya udah nggak jadi deh, Bu. Nggak direpoti mesti. Ya, ini menarik sih, Bu. Maksudnya kita harus mensolusikannya dari ditanyain satu persatu, lalu dikelompokkan, lalu setelah itu kita ukur dari skala prioritasnya mana yang paling banyak, itu bisa, kalau anak zaman sekarang bilangnya relate nggak sama keadaan misa itu, kita bisa, atau apapun lah, kita bisa merge-kan gitu kan. Ya memang harus seperti itu. Benar, sekarang saya jadi ngeh memang harus seperti itu ternyata ya. Nggak bisa kalau kita cuma hanya sekadar mengira-ira tanpa data, kan memang repot juga. Ya. Ini kayak sekarang ini misalkan Komsos mau mengadakan sekolah minggu online gitu. Belum tentu kan itu ternyata yang diharapkan oleh orang tua untuk anaknya sekolah minggu online kalau kita tidak menanyakan itu. Ya, atau mau diminta milih sekolah minggunya offline apa online? Wah, lah itu. Mesti banyak yang milih offline, Bu. Kalau nggak pandemi tapi. Ya, tapi barangkali online itu anak-anaknya juga seneng ya. Kan lebih gampang. Barangkali loh ya. Nah, orang tuanya biasanya juga seneng kok. Kan sementara off dulu. Atau malah repot ya. Itu juga perlu disurvei juga sih, itu menarik juga. Benar. Tadi kita sudah bahas dari OMK, lalu yang agak muda, lalu yang tua misalkan ya. Sekarang
Ini yang usia lansia ini lucu ini. Saya itu kalau baca, Kenapa Pak Lucu? saya baca di grup paroki itu Bu, waktu Mm-mm. waktu sebelum ada misa online ya kalau nggak salah, belum ada misa online waktu itu. Mereka selalu bilang merindukan misa dan lain-lain, pengen misa gitu kan. Ketika misa itu online, ketika misa itu online, mereka sudah mulai mulai seneng nih, mulai seneng. Tapi ya itu sambat, wah, online ki angel, ki nggak relate sama mereka gitu kan karena Mm-mm. nah habis itu adalah muncul apa namanya dari KAS itu ya untuk boleh mengadakan misa offline dengan berbagai catatan. Ya, Dan catatan yang paling penting adalah yang 70 tahun ke atas. Itu usia. 65 ya dulu ya. Ya. 65 tahun ke atas nggak bisa ikut. Nah, kenyataannya saya tuh dilalai itu waktu itu. Waktu itu tuh saya nongkrong di pos depan pos satpam itu karena lagi nunggu siapa gitu waktu itu. Ada bapak-bapak duduk. Ada bapak-bapak duduk lagi itu setelah misa itu Bu ceritanya. Ada bapak-bapak duduk, umurnya sekitar 70 tahun juga. Lalu ketika bubaran misa ada yang keluar. Keluar langsung ngobrol sama bapak-bapak itu. Loh, kowe kok rak misa? Loh kan aku 70 tahun rak entuk. Kowe kan yo 70 tahun munggah ngono. Oh lah rak popo rak wis lho kadar misane sepi. Nah, itu. Ini hal yang menarik Bu sebenarnya, menarik dicermati. Ini orang tua-tua ini wah, ya saya tuh mau ngomong kok nek wedine kurang ajar, tapi kok ya kebangetan. Gimana tuh Bu? Orang tua-tua ini kan sebenarnya kalau kita bilang kan kegiatannya nggak kayak anak muda, lalu mereka mungkin bukan kebanyakan bukan tulang punggung keluarga seperti yang keluarga muda tadi ya Bu yang harus Mm-mm. memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya memang kebutuhan mereka itu kalau kita lihat adalah iman ya mereka semakin tua itu semakin pengen cedak surga dari nenek sanom nom saiki. Tapi ya itu keadaan sekarang itu tidak memungkinkan untuk itu, cuman kok yo masih ngeyel loh. Gimana Bu? Itu mereka itu sebenarnya maunya apa itu? Enggak sekalian ditanya waktu itu, Bapak maunya apa gitu. Lah itu takut kurang ajar, kualat malahan aku repot Bu. Tapi kan menarik, yang satu mau datang misa, yang satu tidak Iya. mau datang misa tapi datang ke gereja ya. Mm-mm. Padahal kan mereka itu kan sebenarnya kalau dipikir nggak boleh misa itu bukan karena nggak boleh. Anda Ya, itu kan rentan rentan terkena, ya, maksudnya sistem imun tubuhnya sudah berbeda dengan anak muda yang ya. mungkin recovery-nya lebih mudah. Sebenarnya kan tujuannya itu lah kok yo ijik ngeyel ngono lho. Loh, justru itu karakteristik lansia. Wah iya. Mbahku ning mah yo ngono. Loh, memang secara tahapan perkembangan itu kalau sudah menua, masuk Balik lagi ya lansia Bu ya. itu ya akan cenderung untuk sulit ya untuk menerima masukan baru gitu. Ya Mm-mm. sederhananya itu rodok ngeyelan atau tambah ngeyelan. Tambah sih Bu. Nah, tambah lebih tepatnya kalau di usia sebelumnya sudah ngeyelan ya nanti tambah lagi gitu Iya. kira-kira. Enggak ngeyelan jadi ngeyelan. Kira-kira Apalagi begitu. apalagi merasa tua itu loh Bu. Nah itu yang bikin mereka Loh, tambah itu ngeyelan bukan Bu. merasa, emang tua kok. Lah iya. Merasa aku ki wis tua, wis ngelakoni koyo kowe-kowe iki. Ya, Wah, sok-sokan betul. paling tahu gitu loh Bu. Ya, memang. Nah, ya memang yang namanya pemahaman, apa istilahnya? Satu, masalah paham, dua, masalah percaya. Hmm. Paham bahayanya COVID itu, dan paham kenapa umur segitu, umur lansia itu nggak boleh keluar dari rumah ya. Itu kan Ya, satu harus paham dulu. Yang kedua ada yang pemahamannya. paham tapi tidak percaya. Nah, ini ada. Hmm. Oh, aku rak mungkin kena, gitu. COVID ki wong liya ora ning kena aku, gitu. Bukan Ada ning juga kono. ada Nah, juga yang gini Bu, paham, percaya, tapi memang ngeyel Bu. ya, yang ngeyel itu berarti kan, ngeyelnya itu berarti kan tidak yakin. Hmm. Nek aku yakin kena ora wani ngeyel. Aku nggak Ya, yakin, ya kan, ya. maka Ya tambah ngeyel justru tadi. malah yakin tuh Bu, yakin tidak kena Bu, mungkin Bu. Yakin tidak kena ya. Yakin tidak kena. Ya. Terus yang ketiga, memang banyak sekali sudah mengeluhkan bosan di rumah. Ya. Ya. Jadi mereka ya pengennya keluar rumah, tapi kalau rasa takutnya lebih tinggi, itu masih berusaha bertahan di rumah. Ya, Hmm. entah gimana keluar sedikit-sedikit di halaman depan, gang depan, sudah sampai situ. Balik lagi karena takut ya melihat, oh orang kok ramai, ada yang nggak pakai masker, takut tuh kembali. Tapi kalau kemudian halah,
bosen di rumah. Bosennya lebih tinggi daripada takutnya. Nah, itu biasanya karena kebosanan itu cenderung kurang hati-hati. Ya, kemudian nggak pakai masker, harusnya nggak perginya sejauh itu ya sejauh itu, harusnya nggak kumpul ngobrol-ngobrol ya jaga jarak ya malah ketemu konco lawas malah cedak buka masker cerita Malah goblok-goblokan. gibah ya. Nah, malah gibah. Nah itu jadi karena faktor kebosanan itu memang bisa membuat kita jadi kurang hati-hati. Nah tadi di satu sisi Cak Jane mungkin ngerti ya, kemudian rasa bosan di rumah sama kangen ke gereja. Nah, akhirnya jadinya melangkah ke gereja sampai di pos satpam tadi. Kemudian ya kenapa? Karena masih takut, masih besar rasa takutnya. Oh ya kudune aku ra entuk misa. Ya wis aku ning kene bae. Ya. Yang satu lagi, enggak apa-apa misa. Mungkin kerinduan misanya jauh lebih kuat gitu. Daripada online tadi itu nggak dapat soul-nya tadi itu. Terus aku bisa selama rak diusir sama yang tugas tatip romo rak keberatan berarti aku entuk kan gitu. Nah, itu lebih tepatnya itu memang lebih membahayakan dirinya. Ya, karena kan kalau usia lansia itu masih yang kategori usia yang dominan rentan. ya tapi dalam persebaran COVID di Jawa Tengah itu kalau usia 30 sampai 49 itu yang paling tinggi terkonfirmasi positif, tapi kalau usia lansia itu yang paling tinggi usia kematian. Ya, itu usia kelompok bahkan di dunia ya, Bu ya. Iya, karena tadi yang paling angka kematian paling tinggi ada di kelompok usia itu. Jadi kan kalau misalnya terkonfirmasi cenderung untuk sulit untuk survive ya gitu. Jadi dalam konteks ini Bapak yang ikut misa maupun ke gereja tadi membahayakan dirinya. Gitu. Jadi tadi karena mungkin belum menyadari itu, belum paham atau paham tapi rak percaya, rak yakin atau tadi kata lainnya ya tadi itu. Nah, ini memang perlu perlu sebagian masyarakat kita itu baru percaya kalau sudah mengalami ya. Mungkin seperti Thomas ya, percaya kalau sudah melihat. Ya, jadi beberapa itu percaya ketika sudah yang kena itu temannya, saudaranya, tetangganya, baru merasa bahaya itu dekat gitu. Nah, kalau belum itu ya merasa COVID ini gitu. Nggak yakin ya, lebih pada meyakini dirinya yang kebal atau nggak mungkin kena tadi itu. Mungkin di rumah nggak punya TV, Bu. Iya. Jadi nggak pernah nonton orang-orang yang meninggal gitu kan. Nah, nggak pernah nonton, nggak dihidupkan. No. Nah, iya. Punya tapi rusak mungkin ya gitu. Ya memang dilalui Bapak tadi itu sih, Bapak-bapak itu ya memang saya tahu orangnya memang agak unik dan ngayalan sih. Tadinya ya. Mungkin itu adalah kategori Bapak-bapak yang ngayalan itu. Nah, lalu apa sih saran Ibu untuk para lansia ini? Nah, agar bisa tetap menjaga kesehatan, tapi kerinduan imannya tetap masih terjaga, walaupun harus beradaptasi dengan zaman digital ini yang itu mungkin sangat menyulitkan buat mereka. Ya, itu yang sebenarnya kita juga perlu mencari datanya ya Mas ya, bagi kaum lansia ini akses mereka terhadap teknologi itu bagaimana. Ya, jadi kalau misalnya bisa ikut misa online, tapi kalau yang membukakan itu cucunya, ya berarti kan kalau mau dibuat acara harus ada cucunya itu gitu. Nah, kan gitu. Jadi kalau masalahnya pakai HP cucunya atau laptop cucunya atau komputer cucunya dan yang bukaan cucunya tadi itu ya maka menjadi sulit ya aksesnya terhadap apapun kalau kita memberikan program gitu. Nah, kan pilihannya menjadi lebih sempit ya. Mau diminta datang nggak boleh, dikunjungi juga kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi super spreader-nya kepada beliau-beliau ini gitu. Nah, itu yang perlu didata, yang mungkin kalau bisa dicarikan solusinya gitu. Kalau misalnya beliau-beliau ini bisa mengakses secara online ya, kagungan HP piyambak ya, bisa diajari cara menggunakan YouTube misalnya, maka lebih baik kita buatkan acara saja. Acara kan tidak harus selalu rohani. Ya, benar.
ya ngobrol-ngobrol gini lah gitu, sekali-sekali yang santai, ngekek-ngekek gitu, yang lucu-lucu. Jadi terhibur gitu, Ya, virtual tanpa ya Bu tapi harus ya Bu ya. virtual gitu. Mungkin pertama rasanya kikuk ya kayak Ya. gini. Tak ketemu tapi kok ngekek-ngekek. Aku bayangin lucu. Nanti jenengan moderator itu. Wah, lah itu kacau itu. Itu. Jadi bagi mereka mungkin ya itu menghibur ya, kapan ketemu lagi, seminggu lagi kayak atau apa. Yang satu mungkin ngobrol dulu, lain waktu nyanyi, mungkin lain waktu lagi main apa ya, saya nggak tahu juga ya, dia nggak permainan secara virtual. Ini biasanya main kartu misalnya itu ya, kartu apa jenenge 41 atau apa itu. Main kartu online nih ya. Nah, main kartu online. Mongko nek ketagihan sing tanggung jawab sapa ya. Sing repot kalau malah ada duitnya itu malah repot nanti. Wah, ya jangan. Pinggiran itu mesti kan. Nah, gitu. Nah, itu barangkali juga bisa membantu ya. Paling tidak ya kalau bisa kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu menurut saya juga sudah membantu. Karena mungkin kegiatan beliau tidak cuma dengan gereja atau dengan komunitas yang lain itu juga ada gitu. Nah, itu kalau bisa difasilitasi kan, wah ya mungkin juga akan menambah rasa percaya diri tuh. Wah, aku iso loh YouTube-an atau main Zoom, kumpul-kumpul nganggo Zoom rameng kowe tok. Nah, cucunya ngomong gitu itu. Nah, Ya. keren loh, simbah-simbah zaman now. Berarti intinya simbah-simbah itu harus dikenalkan dengan teknologi ya Bu ya. Bagaimanapun juga kita harus Iya, memberikan pendekatan dan pengenalan teknologi itu agar relate untuk mereka walaupun tidak bisa maksimal ya. ya, tuh. Ya karena tuntutan situasi sekarang gimana? Oh iya, Ya kan? benar. Mau nggak mau kita membutuhkan bantuan teknologi itu. Gitu. Benar-benar. Kemarin saya nonton film juga bilang gitu, kemajuan teknologi mempercepat segalanya, tapi itu adalah memperpendek kami, para orang-orang tua, untuk hidup. Woy. Itu ya sebenarnya kayak gitu memang itu kenyataan dan kita tidak bisa memungkiri itu ya, apa namanya, perkembangan zaman ke situ. Nah, yang sering kali terjadi adalah putu-putune atau cucuk-cucuknya itu kadang-kadang nek dijaluk itu long baik, alah apa toh, pasti kan gitu ya Bu ya. Nah, itu kan juga sulit Bu kayak gitu Bu. Nggak semua anak atau cucu itu bisa bisa ngajari simbahnya atau mengajari orang tuanya yang sudah lansia itu untuk mengenal teknologi. Ya, betul. Nah, berarti kan ini problem lagi nih Bu. Yang dilematis lagi kan, serba dilematis pokoknya. Kira-kira gimana itu Bu kalau kayak gitu Bu? Ya, kalau saya lebih melihatnya itu sebagai kesempatan membangun relasi simbah dan cucu ya. Jadi kalaupun cucunya kayak gitu ya, mbahnya biasanya lebih pinter sithik, Mas. Mbahnya langsung, wes engko disambungke YouTube kok tak kei es apa tak kei permen, apa tak tukokke kuota. Nah, Mbah Kur atau kayak ngono kata. zaman biyen ono kuota. Tapi kok mbaknya pinter sithik, wis iso nyambung dhewe. Nah, Nah, nanti aku cucunya ganti yang bujuki, Mbak tak simbah tak sambungke, wis iso aku. wes. Iya toh. Kalau menurut saya sih gitu aja. Jangan saya cenderung untuk jangan terlalu takut dengan masalah dulu. Itu nanti Iya, masalah ya iya. nggak apa-apa. Nanti kita cari solusinya Bener. gitu. Yang Kalau penting saya kita tahu potretnya masalahnya di mana dulu. cenderung cari masalah kalau saya Bu. Tapi kan kalau ada masalah kita pasti akan berpikir untuk menyelesaikan itu sih Bu. Kalau saya berpikirnya Ya. gitu. Jadi kalau kalau ayam tentrem ki malah lah ngopo toh ngene-ngene tok ya kan harus cari masalah toh Bu. Karena kalau skripsi kan gitu ya Bu ya nyarinya fenomena atau masalah kan gitu kan Bu. Iya, kalau Nah, masalah dipermasalahkan ya. nah digolek-golek ke doyak itu di masalah pokok men. Betul. Oke Bu, wah ini saya sampai Siap. bingung ini mau ngobrolin apa lagi nih. Apalagi Kita, boleh. Ibu ada yang mau disampaikan untuk dari ya ini penyampaian terakhir lah. Penyampaian terakhir untuk Ibu saran atau masukan untuk generasi Z, untuk milenial seperti saya, lalu keluarga muda, lalu kasepuhan, lalu untuk DPPH, untuk OMK Paroki, untuk Komsos, untuk Romo, atau untuk Pamong Wilayah dan Pamong Lingkungan.
Apa Bu yang pengen disampaikan? Ini banyak loh Bu, jadi jawabnya harus lama ini Bu. Wih, siap. Ya, saya tarik benang merahnya saja untuk semua ya. Ya. Nah, jadi kalau saya ingin mengajak semua pihak tadi yang disampaikan Mas Rambu dari Romo, Dewan Paroki, kemudian baik Bapak Ibu Adi Yuswo, sekarang istilahnya Adi Ya, Yuswo ya. ya. Elizabeth. Kemudian keluarga-keluarga muda maupun yang Madya, kemudian dari OMK, ya semuanya lah umat di Banyumanik masa pandemi atau masa adaptasi kebudayaan, kehidupan normal, kehidupan normal, malah keliru. AKB, adaptasi kehidupan baru. Itu memang mengajak kita itu menjadi umat atau individu yang fleksibel ya, yang mau beradaptasi, yang mau belajar, yang mau menghadapi perubahan gitu. Nah, kita dihadapkan pada dua pilihan, menghadapi itu dengan pesimisme atau dengan optimisme. Kalau kita menghadapi dengan optimisme ya kita hanya mengeluh saja dan melihat masalah itu besar, terlalu berat untuk diselesaikan. Benar. Tapi kalau kita melihat dengan optimisme bahwa di setiap masalah itu mengundang ya, mengajak kita untuk belajar, mengajak kita untuk menemukan atau mengenali orang-orang yang kita temui, mengenali kebutuhannya, kemudian membantu memenuhi kebutuhannya satu sama lain. Itu menjadikan kita menemukan dinamika baru dalam kehidupan. Bahwa ya esensi hidup itu ya perubahan. Karena kita itu hidup, maka kita dinamis, kita selalu berubah. Kalau kita melihat seperti itu, kita sebenarnya tidak perlu takut dengan perubahan, kita juga tidak perlu takut dengan adanya kesulitan, karena kesulitan itu mengajak kita untuk berubah, belajar dan berubah untuk mengatasi kesulitan itu. Nah, seiring dengan perubahan yang terjadi, kita tentu repot. Dari kerjanya atau kuliah atau sekolahnya, kemudian harus berubah semua pekerjaan, pendapatan, aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan. Itu semua membuat kita menjadi repot karena kita tidak lagi bisa hidup seperti dulu. Ya. Daripada kita bertanya-tanya kapan kita akan begini terus, sampai kapan, apakah vaksin itu akan ada atau tidak, ya, penyakit ini kapan berakhirnya, maka lebih baik kita fokus pada bagaimana menjalani hidup ini sebaik-baiknya pada situasi seperti ini. Nah, berkenaan dengan kehidupan menggereja, saya ingin mengajak semua pihak ya, untuk menyadari bahwa kehidupan gereja kita, Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik ini tanggung jawab kita bersama. Kalau gereja kita itu menjadi sepi, ya kemudian banyak dari kita sendiri tidak mau mengisi kebutuhan rohani kita itu ya karena sibuk dengan kehidupan sehari-hari, praktis kehidupan sehari-hari, maka kita tidak bisa menyalahkan gereja. Ya, bukan gereja tidak mau apa-apa, tapi kita perlu saling membantu sebagai umat. Ya kita perlu berpikir dari sudut pandang Romo, dari sudut pandang Dewan Paroki, ya. Karena beliau-beliau ini pasti ingin melayani kita sebagai umat. Tapi apa kebutuhan kita saat ini? Apakah kita mau mengkomunikasikannya? Kalau kita hanya komplain saja, ya kita tidak membantu apapun, ya. Tapi kalau kita memberikan usulan, memberikan masukan, bagaimana kalau gereja kita begini, bagaimana kalau untuk pendampingan iman anak itu yang dilakukan inovasinya ya perubahannya itu begini ya supaya anak-anak itu ya bukan lalu di rumah saja mengerjakan tugas atau browsing dan sebagainya tanpa tersapa secara rohani. Itu tentu keprihatinan kita semua ya, tapi mari kita masing-masing menilik pada diri kita sendiri sejauh mana saya itu punya rasa memiliki kepada gereja saya. Sejauh mana saya itu menginginkan gereja saya itu bertahan, tetap ada, umatnya tetap banyak, romonya juga ada, yang ngurusi juga ada.
Karena kalau kita tidak mau berpikir sampai di situ ya kita jangan kaget kalau nanti pada suatu ketika ya tidak ada yang di gereja itu. Kalau kita kemudian kaget ya jadi aneh. Karena kita sendiri tidak mau peduli dengan itu. Nah, sebelum itu terjadi, mari kita saling terlibat ya, dalam peran masing-masing. Ya, memberikan usul kemana silakan disampaikan pada bisa ketua lingkungan, ketua wilayah, atau dewan paroki, atau komsos siapapun ya. Bisa diminta untuk menjadikan corong ya untuk menyampaikan masukan Bapak Ibu sekalian. Karena kita semua sayang dengan gereja kita dan kita pengen gereja kita itu tetap berkembang, tetap ada, tetap kuat ya untuk membantu kita memenuhi kebutuhan iman kita, memenuhi atau mengisi kebutuhan rohani kita supaya kita tetap bisa menjadi umat Katolik yang baik dan makin kuat ya, beriman kepada Tuhan. Begitu Mas Rambo. Luar biasa. Saya sampai ngantuk loh, Bu. Aku keturun ya. Tapi luar biasa isinya. Memang kalau saya ya tarik intinya adalah kita harus bersama-sama saling care ya. Kepada umat yang ada, kepada anak-anak, kepada semuanya, semua elemen yang ada di dalam gereja. Lalu juga kita juga harus memberi apresiasi tinggi terhadap DPPH, memberi dan apalah yang ada di gereja itu, walaupun dengan segala kekurangannya masih bisa mengupayakan apa yang sudah ada sekarang ya Bu ya. Dan semoga kedepannya memang ada banyak sesuatu yang bisa dikomunikasikan lagi agar kita bisa sama-sama berkembang sih lebih baik. Karena ya itu tadi, manusia itu kan dinamis, jadi kita harus selalu berubah. Nah, tinggal berubahnya ke arah yang baik atau ke arah yang tidak baik kan gitu. Harapannya pasti ke arah yang baik. Begitu ya Bu ya, kesimpulannya ya Bu ya. Sip. Nah, oke Ibu, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya yang gabrul ini kalau ngomong. Saya seru sekali sih. Ya, seru sekali sih ngobrol sama Ibu sih. Kapan-kapan kalau sudah bisa tatap muka, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Tatap muka gitu. Tatap muka gitu ya. Tapi nanti saya suruh bayar nih kan, saya nanti jadi murid kalau kayak gitu. Boleh. Ya. Begitu, terima kasih Ibu, sampai jumpa kembali. Sama-sama Mas Dadah Ibu. Rambo. Sampai jumpa, Gusti berkahi. Amin.